yang mana Nabi itu pernah bersabda, surga. Nabi di sini memberikan tamfil, permisalan, ya, karena termasuk salah satu cara seorang guru, yaitu Nabi, memahamkan para sahabatnya, salah satunya dengan cara memberikan permisalan agar lebih mudah difahami. Yang mana Nabi memberikan permisalan tentang surga, tentang neraka. Surga itu seperti apa sih katanya? Bagaimana sih hubungan seorang makhluk dengan surga? Jaraknya itu seperti apa? Maka Nabi menjelaskan surga itu sangat dekat bagi kalian semua, kata Nabi. Yang mana jaraknya itu seperti sandal dengan kaki kita. Kalau kita pakai sandal, antara kaki dengan sandal itu jaraknya bagaimana? Dekat nggak? Dekat, nempel sini, ya kan? Dan Nabi mengatakan jarak antara kalian dengan surga itu sangat dekat. Begitu juga jarak kalian dengan neraka, itu juga begitu dekat. Maknanya segala sesuatu amal yang kita kerjakan, walaupun amal itu amal yang ringan, ya kan? Walaupun amal itu amal yang ringan, tapi amal itu amal taat, amal kebaikan, maka bisa menjadi sebab kalian masuk surga walaupun amal yang ringan. Contohnya apa? Termasuk amal yang ringan seperti kita di jalan melihat ada batu yang mana kalau motor lewat kemungkinan besar bisa jatuh, maka kita singkirkan itu batu. Maka dengan cara menyingkirkan batu tersebut itu bisa menjadi sebab kita, ya kan, amal yang ringan tersebut menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Begitu juga sebaliknya, amal yang ringan di dalam berbuat dosa itu juga bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Karena orang pada umumnya ketika menganggap sesuatu itu perkara yang ringan, menganggap dosa yang kecil, maka mereka merasa mengerjakannya itu nggak masalah karena dosanya kecil. Saking nggak masalahnya menjadi sebuah kebiasaan. Maka ketika menjadi sebuah kebiasaan, dosa tersebut berarti terus dikerjakan. Sebagaimana peribahasa, sedikit-sedikit menjadi bukit. Dosa yang kita kerjakan kecil tapi terus menerus karena kita membiasakan, akhirnya menjadi banyak. Seperti contoh, ya, seperti contoh ketika kita bercanda dengan teman, ya kan? Kemudian ketika bercanda kita jengkel, kita ngomong kotor, miso, ya kan? Kita merasa miso itu adalah sesuatu yang biasa. Jelek apa buruk? Ya kan? Ngatain orang itu jelek apa buruk? Cuma karena sudah kita membiasakan, akhirnya merasa dosa tersebut adalah dosa yang biasa. Akhirnya kita mengulangi dosa itu terus menerus. Akhirnya sebab dosa tersebut yang sedikit, yang kecil, akhirnya menjadi bukit. Akhirnya karena itu tadi menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Nah, maka Nabi mengajarkan kita jangan pernah kita memandang remeh perkara yang remeh, ya kan? Jangan pernah kita memandang remeh perkara yang remeh, karena perkara yang remeh bisa menjadi sebab kita selamat masuk ke dalam surga dan bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Dan juga anna tahsilal jannah sahlun bitashihil qasdi wa fi'li ta'am. Dan juga orang itu kalau mau masuk surga syaratnya itu mudah. Apa syaratnya? Tashihil qasd, dengan cara memperbaik niatnya, dengan cara memperbaik niatnya dan juga melakukan amal taat. Intinya itu, Allah tidak meminta kita kamu mau masuk surga sedekah berpuluh-puluh juta, kamu mau masuk surga kamu bangun masjid, kamu mau masuk surga kamu bangun pesantren.
Kamu mau masuk surga, kamu harus belikan orang itu mobil. Allah nggak minta itu semua. Allah minta perbaiki niatmu dan beramalah dengan yang baik. Itu kunci surga. Nah, kalau kamu punya kelebihan harta, baru manfaatkan hartamu di jalan. Begitu juga sama sebagaimana neraka. Masuk neraka itu nggak harus orang yang dia itu zina, nggak harus orang itu membunuh, nggak harus sebabnya cuma orang itu musyrik, kafir, menyekutukan Allah. Enggak. Ketika kamu membiasakan di dalam melakukan dosa, mengikuti hawa nafsu terus menerus, ya kan, terus menerus dengan cara meremehkan dosa tersebut, itu bisa menjadi sebab kamu masuk ke dalam neraka. Hati-hati, khususnya kita punya mulut ini sangat sering sekali nyakiti hati orang lain, ya kan. Kalau guyon harus tahu, kalau sudah lihat teman ini dengan guyonan kita jengkel, jangan diteruskan, karena guyonan tersebut tidak mendapatkan manfaat, bahkan malah mudarat. Kalau sampai teman kita yang sakit hati berdoa dan doanya orang yang zalim itu apa? Mustajab. Doa orang terzalimi itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terus mendoakan kita dengan doa yang jelek, na'udzubillah min dzalik, dikabulkan oleh Allah, bagaimana? Apa kita nggak nyesel cuma gara-gara guyonan, sakit hati akhirnya merasa terzalimi, dia berdoa minta sama Allah dikabulkan, nanti bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya, kita punya mulut kita jaga sebaik-baiknya agar kita semua menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang manfaat dunia akhirat. Amin Allahumma